Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Fitria Zahra dengan NIM 2023-08-1014. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada Aplikasi Pengajuan Proposal Malam Keakraban Program Studi. Nah, di sini dilatar belakangi oleh era digital saat ini itu penggunaan teknologi informasi semakin berkembang dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan administrasi akademik di perguruan tinggi. Tapi proses pengajuan proposal makrab di Universitas Pembangunan Jaya itu masih dilakukan secara manual, seringkali menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan persetujuan, ketidaksesuaian format, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi proposal, serta kesulitan dalam melakukan pelacakan status pengajuan oleh mahasiswa. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab berbasis digital ini menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengajuan serta persetujuan proposal. Nah, dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat mengajukan proposal secara daring. Pihak akademik atau approver dapat melakukan evaluasi secara lebih cepat dan status proposal dapat dipantau secara real-time oleh mahasiswa. Nah, tapi sebelum aplikasi pengajuan proposal makrab dapat diterapkan, diperlukan perencanaan strategi sistem informasi yang matang, sehingga dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan strategi yang tepat, sistem informasi yang dikembangkan akan mampu mendukung kelancaran administrasi akademik, meningkatkan partisipasi mahasiswa, serta memberikan nilai tambah bagi pengelolaan kegiatan program studi. Jadi, penelitian mengenai perencanaan strategi sistem informasi pada aplikasi pengajuan proposal malam keakraban program studi ini menjadi penting dilakukan untuk menghasilkan rancangan yang dapat diimplementasikan secara optimal sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Untuk perumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada bagaimana merancang strategi sistem informasi dapat mendukung proses pengajuan proposal kegiatan malam keakraban program studi. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi sistem informasi untuk aplikasi pengajuan proposal makrab. Yang ketiga, ada bagaimana rancangan strategi sistem informasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan proposal kegiatan mahasiswa. Jadi untuk proyek ini itu ada 3 rumusan masalah. Untuk tujuannya sendiri, ada 3 juga. Yang pertama, menyusun perancangan strategi sistem informasi yang mendukung pengajuan proposal malam keakraban program studi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan faktor pendukung dalam pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab. Yang ketiga, merancang strategi sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pengajuan evaluasi serta persetujuan proposal. Nah, kita masuk ke bab 2, landasan teori. Di sini yang pertama kita jelaskan dulu apa sih itu sistem informasi, di mana sistem informasi sendiri adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi dalam organisasi. Kenapa penting pemahaman tentang sistem informasi? Karena sistem yang akan dirancang itu sistem yang menggantikan proses manual pengajuan proposal menjadi sistem daring. Yang kedua ada digitalisasi administrasi, di mana transformasi layanan administratif yang tadinya tradisional menjadi layanan berbasis digital. Nah, selanjutnya ada pengertian pengajuan proposal, di mana pengajuan proposal ini itu proses yang secara umum melibatkan pengisian formulir, pengunggahan dokumen pendukung, verifikasi administratif, dan keputusan persetujuan atau penolakan. Untuk kasus pengajuan proposal makrab prodi ini, kebutuhan spesifik meliputi validasi kelengkapan proposal, aturan alur persetujuan, serta pengelolaan LPJ atau pendanaan pasca kegiatan. Selanjutnya yang keempat itu ada perencanaan strategi sistem informasi, di mana proses yang menyelaraskan strategi sistem informasi dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks aplikasi ini, perencanaan strategis memastikan bahwa pengembangan dan implementasi aplikasi tersebut tidak hanya teknis, tapi juga mencerminkan visi program studi, sasaran mahasiswa, sumber daya yang tersedia, dan struktur organisasi. Selanjutnya ada analisis SWOT atau SWOT di dalam perencanaan strategi sistem informasi, di mana penerapan analisis SWOT-nya ini yang pertama ada strength atau kekuatan, proses pengajuan proposal menjadi lebih cepat dan efisien pastinya. Terus juga data proposal tersimpan secara digital dan mudah diakses dan ditelusuri. Selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses persetujuan.
terus juga dukungan manajemen program studi terhadap digitalisasi administrasi mahasiswa. Nah, untuk kelemahannya, untuk weakness-nya, jadinya ketergantungan terhadap jaringan internet dan infrastruktur teknologi. Terus juga kesiapan pengguna dari mahasiswa atau staff yang terlibat berbeda-beda dalam beradaptasi dengan sistem baru. Terus juga biaya awal pengembangan dan pelatihan pengguna relatif tinggi. Untuk peluangnya atau opportunity-nya, ini ada mendukung program transformasi digital di perguruan tinggi, terus dapat dikembangkan menjadi sistem terintegrasi untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan dan potensi kolaborasi dengan bagian teknologi informasi universitas atau pihak ketiga untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk ancamannya sendiri atau threat-nya, itu resiko keamanan data dan privasi dari mahasiswa, terus kemungkinan resistensi terhadap perubahan dari pihak pengguna lama, dan ancaman gangguan teknis atau sistem yang terpelihara dengan baik. Nah, dengan demikian, hasil analisis SWOT ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan roadmap strategi pengembangan sistem informasi meliputi prioritas fitur, kebutuhan infrastruktur, serta mitigasi resiko implementasi. Selanjutnya ada transformasi digital dan pengelolaan kegiatan mahasiswa. Jadi, nggak cuma meliputi digitalisasi dokumen aja, tapi juga perubahan cara institusi menyediakan layanan kepada mahasiswa termasuk kegiatan seperti malam keakraban. Selanjutnya kita pakai framework TOGAF di sini atau The Open Group Architecture Framework, di mana di sini dinilai relevan karena mampu mendukung pengelolaan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan secara terintegrasi. Untuk di dalam penelitian ini, framework TOGAF digunakan sebagai landasan dalam perancangan strategi sistem informasi aplikasi pengajuan proposal program studi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna dan stakeholder, di mana di aplikasi ini itu ada beberapa pengguna. Yang pertama ada pengaju, mahasiswa sebagai pengaju, terus juga ada approver. Untuk approvernya di sini ada 5, ada BPM, pembina hima, wakil dekan, biro kemahasiswaan dan alumni atau BKL, dan wakil rektor 1. Selanjutnya ada admin juga untuk mengelola aplikasi ini. Selanjutnya ada workflow dan manajemen dokumen untuk alur yang men-tracking alur yang tidak jelas, tracking status yang sulit, dan risiko kehilangan dokumen fisik. Terus juga usability dan pengalaman pengguna, terus pengukuran kinerja sistem dan indikator keberhasilan. Untuk bab 3-nya sendiri di sini ada metodologi penelitiannya. Lokasinya tentunya dilakukan di lingkungan Universitas Pembangunan Jaya. Nah, untuk waktu penelitiannya sendiri dilaksanakan pada periode Oktober sampai Desember 2025. Ini untuk detailnya, rentang waktunya ini mencakup proses pengumpulan data, analisis kebutuhan pengguna, serta penyusunan rancangan strategi sistem informasi. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kita di sini memakai pengumpulan data wawancara. Di sini untuk ada dokumentasinya, ini kita wawancara dengan biro kemahasiswaan dan alumni. Untuk studi pustakanya sendiri, kita pakai menelaah jurnal ilmiah ataupun laporan penelitian tahun 2021 sampai 2025 yang membahas perencanaan strategis informasi, arsitektur enterprise, dan implementasi sistem berbasis web untuk pengelolaan dokumen atau layanan akademik. Untuk metodologinya tadi kita pakai TOGAF. Di sini dijelaskan tahapan-tahapan TOGAF-nya. Nah, untuk bisnis arsitekturnya sendiri di sini kita ada ada beberapa, yaitu ada use case, spesifikasi use case, bagian alir atau diagram sistem, dan BPMN. Ini ada use case-nya. Di sini tadi ada 3 aktor yang saya jelaskan, ada pengaju, approver, dan admin, yang mana approver-nya sendiri dibagi menjadi 5, ada BPM, pembina, BKL, wakil dekan, dan wakil rektor. Nah, untuk pengaju di sini bisa mensubmit proposal tentunya, terus bisa juga melihat dan memantau status proposal. Untuk admin sendiri bisa melihat dan memantau status proposal dan kelola pengguna. Untuk approver di sini dia bisa approve dan memberikan keputusan penolakan atau diterima. Selanjutnya di sini ada spesifikasi use case-nya. Ada spesifikasi use case login, logout, terus untuk submit proposalnya sendiri, terus di mana pengaju pastinya mengisi form pengajuan, terus mengisi data-data, terus sistem akan verifikasi format, yang mana format filenya itu harus PDF.
Di sini ada spesifikasi use case approver. Di sini approver bisa mengklik tautan atau mengunduh file proposal yang disubmit oleh pengaju, terus bisa memilih salah satu opsi apakah mau disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka sistem akan meneruskan proposal ke approver selanjutnya. Kalau misalkan ditolak, maka akan diminta alasan penolakannya. Selanjutnya ada spesifikasi use case melihat dan memantau proposal yang bisa dilakukan oleh pengaju dan admin. Selanjutnya ada kelola tampilan dan pengguna yang dilakukan oleh admin. Jadi bisa admin ini tuh punya hak akses penuh untuk mengelola tampilan mulai dari logo, header, footer, warna tema dan sebagainya. Terus untuk akun pengguna juga yang di-manage oleh admin. Terus di sini ada bagian alir atau diagram sistem. Ini bagian alirnya. Ini ada BPMN-nya. Ini sama-sama harus login dulu, isi form pengajuan dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini masih tahapan-tahapan framework TOGAF di hasil dan pembahasannya sendiri. Terus juga kita di sini memasukkan halaman hasil dari penerapan di sistem. Ini untuk halaman pengaju di halaman pengajuan pastinya ada form pengajuan proposalnya. Terus untuk di sidebar-nya ada notifikasi pengajuan yang proposal yang disubmit oleh pengguna. Terus di bawahnya juga ada daftar pengajuan yang disubmit oleh pengguna. Untuk atau pengaju. Untuk halaman approver sendiri itu di halaman persetujuan. Ini ada tabel persetujuan, terus sama ada sidebar notifikasi pengajuan yang harus diambil keputusannya oleh approver. Untuk admin ada kelola tampilan, terus kelola pengguna, kelola persetujuan, dan kelola pengajuan. Masing-masing di sini pembahasan dari rumusan masalahnya. Tadi kan rumusan masalah ada 3, di sini kita jawab masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Terus di bab 5 juga ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan sarannya kita jawab masing-masing sesuai dengan rumusan masalah. Ini daftar pustaka yang kita pakai udah di Mendeley juga. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.